Oke, 1 2 3. Oke, ganti 1 2 3. Pakai jempol Pak Ibu. 1 2 3. Oke. Oke. Ya, ambil ya. 2 apa 3 aja ya. Terima kasih. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita satukan dulu dengan semangat kita yuk. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Bapak Ibu terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya mengkoreksi ya, mengolah nilai hari ini bersama saya untuk diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ya, saya CGB 10, angkatan 10 kelas 067 harusnya bersama dengan Pak Ali, hanya Pak Ali banyak kesibukannya jadi saya harus presentasi sendiri. Jadi hari ini kita bicara tentang budaya positif Bapak Ibu. Ya, budaya positifnya yang pertama yang akan kita bicarakan ada 8. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Semoga tidak akan mengambil waktu apa itu terlalu banyak. Yang pertama apa itu? Paradigma baru dalam pembelajarannya yang sudah kita lakukan adalah adanya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu ya, jadi saya hanya mengulang saja. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Dimpos, mengapa sih harus didorong-dorong? Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid, itu ilusi kita, pemikiran kita, teori kontrolnya. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa seorang dewasa itu tidak memaksa, makanya gambarnya kan seperti ini. Jadi kita diandaikan pada kenyataannya sering memaksa anak untuk berbuat hal yang positif, itu di luar kendali kita. Kemudian, apa sih yang mau kita ubah? Ya, yang pertama kita bicara tentang stimulus respon dan teori kontrol. Responnya, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi dalam teori kontrol kebutuhan masing-masing itu berbeda. Ya Bapak Ibu? Berbeda itu sama Pak Ibu? Beda. Oke. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol setiap orang itu melihat gambaran berbeda. Gambaran kita tentang seseorang yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Stimulusnya kita bisa mengontrol orang lain, tapi teorinya yang ada kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ya. Teori kontrolnya bicara bahwa sebenarnya ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, kita berpikir model berpikir menang atau kalah. Tapi ternyata di teori kontrol yang model berpikirnya harus win-win solution atau menang dan menang. Ya, sekarang kita bicara disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu
pemimpin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan studi tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau hukuman ancaman. Jadi kalau selama ini anak-anak masih karena saya takut dimarahin Bu Sisil, saya takut dimarahin Pak Budi, saya takut sama Pak Dimas, berarti dia belum ke disiplin positif. Jadi baru taat peraturan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikannya, ya, nilai kebajikan yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang dicontohkan. Di kita yang kita ikuti profil belajar Pancasila, tapi ada juga yang dari IPU Primary Years program hampir sama. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini yang agak membedakan adalah ketika beriman bertakwa itu akan dikaitkan dengan kata toleransi. Ya, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya. Lalu di sini akan menjadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengarnya aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini adalah yang memang dimiliki oleh masing-masing. Kalau di kita ada namanya C5 plus. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Oke, lalu ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Ya, bertahan hidup, ya, dulu sandang, pangan, dan papan. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mau dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau penguasaan. Dia butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, bisa memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lalu kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir kesenangan, ya, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kadang-kadang anak yang mungkin di rumah dia baik-baik saja, ternyata di sekolah dia punya usil, mungkin dia akan mempunyai kebutuhan besar lain yang harus dia penuhi. Misalnya saya ingin diterima oleh teman-teman saya, atau saya ingin menjadi pemimpin karena dia ingin menguasai. Jadi ini adalah kebutuhan yang real harus dipenuhi oleh manusia. Sekarang motivasi perilaku manusia. Ya, kadang untuk melakukan beberapa kegiatan atau menghindari ketidaknyamanan hukuman atau mendapatkan imbalannya. Saya harus mendapatkan nilai 100 karena dari di PTKS. Saya seperti itu. Nah, ini kita masih di dalam sini. Tapi kalau misalnya saya mendapatkan nilai 100 karena memang saya ingin berprestasi, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa. Jadi motivasinya akan dibagi menjadi 2, ekstrinsik dan intrinsik. Harapan kita semua anak ada di sini. Mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini, ya, misalnya, mengapa sih harus pakai sepatu hitam? Ya, itu hampir sama juga. Karena di dokteran PTKS kan seperti itu, kalau nggak pakai sepatu hitam, malah kenapain? Itu bukan motivasi dari diri sendiri, itu motivasi ekstrinsik. Harusnya anak-anak, sepatu hitam supaya kita lebih seragam. Tidak ada yang tahu bahwa sepatu itu harganya lebih mahal atau murah karena warnanya hitam semua. Itu motivasi intrinsik. Jadi dalam mendidik. Oke, ya. Ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, sifatnya satu arah. Hukumannya fisik atau psikis. Misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, kita langsung coba tulis tidak mengerjakan PR, tulis 100 kali di buku. Itu hukumannya termasuk fisik, ya, karena dia mengerjakan nulis. Atau di kita sudah tidak ada ya, menyapu, mengepel kamar mandi dan sebagainya. Sekarang konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru selalu monitor murid. Selama ini peraturan kita ada di buku biru namanya P3KS. Ya, kadang anak-anak ada yang memang mengikuti karena dia tahu konsekuensinya. Ya, tidak mengerjakan PR berarti konsekuensinya dapat poin. Tidak bawa buku konsekuensinya dapat. Dua-duanya ini masih motivasi
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari gurunya dan dari anaknya. Kalau di sini satu arah dari guru, di sini gurunya memonitor, ya anaknya melakukan tetap. Di sini kita yang harus mencari solusi bersama anaknya, berarti kolaborasi. Nah ini posisi kontrol guru. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, contoh penerapannya 5 posisi kontrol guru. Ya, ini harus dicatat Bapak Ibu ya, karena nanti ada pertanyaannya. Yang pertama, ketika anak tidak memakai seragam lengkap ketika upacara bendera, gurunya bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya penghukum. Ya. Kalau posisi merasa bersalah, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi hanya bilang, aduh, papa saya sudah bikin kecewa guru saya. Ya. Lalu kalau sebagai teman, yang bahasanya bahasa teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong dibantu ya, ibu bapak. Ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kalau bahasa kita seperti ini, maka kita sebagai teman. Ya, ada lagi yang sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebenarnya bahasanya bagus, tapi masih sebagai pemantau. Karena di sini kata-kata kamu sudah melanggar aturan, bukan dari anaknya. Ya, jadi terus kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi kata pemantau itu ada hubungannya dengan konsekuensi. Kalau di kita ada yang dari P3KS, ya. Kalau terlambat juga ada kan di sini. Yang diharuskan semuanya ada di posisi ini. Ya, nak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oh iya bu, kesalahan saya tidak pakai baju lengkap. Itu harus digali dulu. Ya, jangan langsung ya. Nah, kamu harus duduk di sana berjam ini Allah bendera. Ya, nah, lalu bagian kolaborasi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai seorang manajer. Diharapkan semua bapak ibu guru ada di tempat ini. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerapkan peraturan sekolah ya. Tapi caranya saja. Jadi digali dulu. Nah, ya apa sih yang kamu lakukan hari ini? Nah, sebenarnya kamu hari ini melakukan apa? Jadi digali dulu, baru kita tanya dulu. Walaupun nanti kita akan mengarahkan. Nah, kira-kira kesalahan kamu apa? Oh ini bu nggak pakai dasi, ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Oh ya bu, saya akan beli dasi. Di mana kamu bisa beli dasi? Oh di TU. Kapan kamu akan beli dasi? Ya. Jadi kita menanyai. Jadi harus disampaikan di sini ya. Hanya cara bahasanya saja. Di sini kan ada kata-kata kamu sudah. Jadi judgement ke anak itu akan nilainya akan jauh apa ya? Lebih menyakitkan bagi anak. Ya. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau kira-kira kata-katanya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisinya apa? Kita ulang dulu ya, posisinya dari mana? Kita ulang dulu. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oke, nanti jaga pertanyaannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisinya? Iya, membuat rasa bersalah. Ya, oke. Saya kecewa sekali dengan ya, sama membuat rasa bersalah. Ya, oke. Yang ini. Ayo, lakukan demi bapak ibu ya. Apa kira-kira? Ayo, lakukan. Ya. Yang ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika ada kata jika tidak mengerjakan tugas. Jadi apa? Oh iya, memantau. Memantau punya kata konsekuensi ya. Jadi jika tidak mengerjakan tugas maka kamu tidak akan dapat nilai. Ya, jadi segala ucapan kita itu ternyata ada standarnya. Mau dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, memantau dan terakhir manajer. Ya, kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana? Iya, manajer. Jadi sampai di sini udah jelas ya. Kita harus di posisi apa Bapak Ibu? Ya sebisa mungkin di manajer. Kita sudah melakukannya Bapak Ibu, hanya kadang kata-kata kita itu tidak
posisi kita tidak di dalam yang di sini. Walaupun nanti kita pasti nanyain apa sih yang harus kita lakukan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Nah itu kan kita kan di posisi manajerial ya. Iya, siap. Kita kan sudah selalu bertanya di anak, mengingatkan juga. Nah tetap aja anak itu stuck di posisi itu. Yang melakukan kesalahan terus Yes. ya. Nah, Iya. contoh tugas lah, tugas yang lagi tren sekarang lah anak itu tidak mengerjakan. Iya. Mungkin posisi sudah tahu itu. Iya. Sudah japri orang tua, sudah japri anak, sudah japri semua aspek dan sudah diingatkan. Tetap anak itu tidak down juga. Apakah memang dilihat dari input dan output anak? Kalau output anak itu biasa-biasa saja dibanding dengan input, bisa dikatakan orang cerdas. Orang yang cerdas itu kalau diarahkan kan lebih cepat ya, dibanding dengan orang yang maaf yang masih proses kecerdas. Nah seperti apa itu positif? Ya, terima kasih Pak Dimas ya. Jadi, ya, oke. Ini permasalahan yang real ya yang kita hadapi ya, benar ya. Jadi ada memang anak tertentu yang memang tidak beranjak dari kesalahan yang lampau. Pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Ya memang tugas kita kan kembali di sini Pak Dimas setiap kali ada menanyakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita menjadi manajer kemarin sudah diingatkan kenapa sekarang lagi ya Dek ya. Ayo, apa yang bisa kita lakukan supaya kamu tidak terulang lagi dan lagi dan lagi. Misalnya membuat alarm, saya tanya teman apa tapi harus digali-gali anaknya, jadi akan keluar motivasi intrinsik. Kalau Pak Dimas bilang input dan output mungkin akan berpengaruh dan sangat berpengaruh ya. Jadi perkembangan waktu ini kalau belajar di Wantara kita tidak bisa mengubah anak, kita hanya bisa menuntunnya seperti seorang petani. Ya jadi anaknya ya kita akan tuntun pelan-pelan. Dia mendapatkannya atau tidak ya hasilnya akan kita lihat anak ketika mungkin di ujung nanti, mungkin di setelah kelas 9 dan sebagainya ya, tapi ini ya Pak Dimas ya ini hanya saya posisi kontrolnya dulu aja, jadi harus di yang seperti ini. Kalau di domainnya anak ya itulah yang harus kita dampingi. Terima kasih ya Pak Dimas. Oke, nah sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang tahu apa itu? Mengapa disebutnya itu keyakinan kelas bukan peraturan? Tadi sudah sempat saya bahas. Kalau peraturan itu lebih ke ada hukumannya, tapi kalau keyakinan itu memunculkan kesadaran. Iya, tepat sekali. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Jadi kalau peraturan namanya aturan, berarti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan berarti diyakini bersama-sama. Ya, jadi kalau dulu pernah jadi komitmen, nah itu diubah lagi ya, menjadi keyakinan. Jika kita yakin maka berhasil bersama. Tapi kalau peraturan semua yang diatur itu ada konsekuensinya, ada hukumannya, ada punishment rewardnya. Ya, jadi kalau mengapa kata-kata yang dipakai adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya bersifat abstrak, pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas, warga sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini sudah kita praktekkan Bapak Ibu, saya hanya menggarisbawahi ulang. Jadi tidak ada kata jangan membuang sampah sembarangan, tetapi kita ganti membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Ini yang terakhir kalau nggak salah. Kalau salah ya, segitiga restitusi ya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Validasi, menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Tahapannya seperti itu. Jadi ketika ada apa-apa, identitasnya dulu yang kita stabilkan, ini hijau, ya seperti lampu-lampu lalu lintas. Ya lalu kita akan validasi tindakan salah, baru menanyakan keyakinannya. Ini menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, yang kita lakukan adalah, nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu tidak merasa begitu. Jadi ketika ada anak punya masalah jangan langsung dihukum, tapi dikasih distabilkan dulu emosinya, identitasnya. Ya, wajar kalau kamu itu marah, boleh kok, yang tidak ada yang melarang. Ya, jadi kita buat supaya dia agak cooling down. Ya. Kemudian kita akan validasi tindakan yang salah.
siapa? Ya. Jadi padahal mengapa kamu melakukan itu? Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Jadi misalnya dia hanya sebatas mukul doang, tidak nonjok, tidak sampai luka. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi misalnya lagi ejek-ejekan, terus dia berantem dengan temannya, tapi tidak sampai yang menjurus fisik. Nah kita boleh seperti itu. Jadi tindakan dia memang salah, tapi kita validasi dulu. Ya. Kamu melakukannya karena pasti mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iyalah bu, ini ya. Oke. Jadi yang kita lakukan suatu identitas, kita validasi. Ya. Alasannya apa sih? Karena ini, nah setelah itu kita kesini menanyakan keyakinannya. Jadi tadi kan sudah buat keyakinan keras nih. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kira-kira apa keyakinan keras kita? Ya, misalnya ada kata-kata saling menghargai teman. Ya, nanti anaknya suruh mereview. Ya. Terus nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Ya. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Ya. Seperti apa gambaran kelas yang di dalam menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ketika menghargai ini anaknya, oh iya ya bu, tadi itu saya terlalu emosi ya. Saya terlalu langsung marah saja. Jadi anaknya akan lebih banyak ngomong baru saya itu. Yo, apa sih yang bisa kamu lakukan? Ya. Jadi setelah anaknya stabil, kita kasih tahu bahwa tindakan tadi itu ada yang salah, terus kita tanya keyakinannya apa. Ya. Jadi urutannya seperti ini. Tapi mungkin kita sering bolak-balik ya. Jadi tetap masih namanya segitiga ya Pak Budi ya. Segitiga itu masih bisa bergulir kan ya Pak Budi ya. Jadi boleh digerakkan ke atas, ke bawah atau ke sini dulu. Oke. Ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Pasti kenal ya anak ini ya. Yang ngajar pasti kenal ya. Pasti saya kenal. Ya. Namanya Angelo. Ya. Tiap kali tugas dia pasti menunggu dari orang tuanya ya Pak Ramon. Ya. Jadi dia tidak bisa di saat di kelas itu mengerjakan tugas, dia harus bawa pulang dulu. Ketemu orang tuanya baru dikerjakan. Ya. Baru hari berikutnya sudah belum Angelo ya. Kadang iya, kadang enggak. Ini anak 7 community. Ya. Suatu kali Angelo itu punya apa ya? Punya tugas saya menarasikan berita ini tidak selesai. Alasannya mamanya terlalu sibuk. Terus kemudian saya tanya di situ, papa saya sibuk bu, jadi nggak ada waktu nemenin saya. Saya apa hubungan apa kamu sama tugas kamu? Kata papa saya, kalau saya mengerjakan tugas sendiri itu takut salah. Jadi mindset itu yang ada di Angelo. Ya, lalu saya ngajak dia diskusi. Yuk kita bicarakan. Ya, ada di sini. Nah, di sini berdiri. Semoga kedengaran. Ya, terus video. Nah, anaknya diajak dulu, posisi paling kena dulu ya. Baru ya. Ya, saya bilang, apa kamu masih sayang sama kamu? Ya, itu menstabilkan identitas. Nah, saya tanya, Angelo punya alasan tidak? Oke. Ya. Intinya seperti itu ya. Jadi sampai di akhir di gimana nih? Ya, kok PPT ini bisa keluar sendiri? Ya, saya ceritakan aja ya dari di sini. Ya, ini dari rekamannya. Ya, jadi saya tanya, yuk bicara yuk. Ya, saya bilang takut salah itu wajar. Mengerjakan PR dengan bapak mama itu juga tidak salah. Itu menstabilkan identitas. Artinya orang tua kamu itu sayang sama Angelo. Bisa jadi karena itu Angelo terlambat. Terus dia bilang iya bu. Nah sekarang kemudian saya tanya, Angelo punya alasan nggak mengapa seperti itu? Mengapa Angelo harus mengerjakan PR sama papa? Apakah
Angelo tidak mampu mengerjakan sendiri, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Lalu Angelo bilang, sebenarnya saya bisa Bu mengerjakan sendiri, tapi kadang papa saya itu tidak percaya sama saya dan takut ada yang salah. Nah, kemudian saya bilang, nah Angelo tahu pastinya ya alasan papa membantu Angelo. Apakah Angelo tahu cara paling efektif? Nah itu udah masuk ke menanyakan keyakinannya. Cara paling efektif menyelesaikan masalah Angelo. Saya kan beritahu papa saya kalau saya mampu mengerjakan tugas sendiri, walaupun mungkin tugasnya tidak bagus. Memang kalau dia di kelas langsung memang tugasnya tidak begitu maksimal ya. Kalau di rumah tugasnya bagus. Papa hanya memantau pekerjaan saya. Nah, saya bilang bagus itu Angelo. Apakah ada keyakinan kelas tentang yang kita sepakati berkaitan dengan masalah Angelo? Ada Bu. Dia nunjukin di papan di pintunya itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, ya. Kira-kira Angelo ingin jadi seperti apa? Saya ingin Bu jadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu saya tanya lagi, apa yang bisa Angelo lakukan agar bisa jadi anak mandiri dan bertanggung jawab? Dia bilang, belajar lebih mandiri Bu, jika perlu Bu membuat alarm mengumpulkan tugas, tanya teman atau tanya Bu Sisil. Lalu saya kasih semangat, good job Angelo, tetap semangat. Ibu tunggu ya tugasnya hari ini pasti bisa. Nah, di situ letak bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya. Kalau ada tanggapannya Angelo walaupun terbata-bata ya harusnya bisa. Dia menyelesaikan masalah. Iya, kayak support ya. Sebenarnya dia bisa, bahannya apa ya? Memang apa ya? Fokusnya. Iya, tugas di rumah itu excellent, bagus. Dia nggak kalau tugas di luar pulang, ya. Tapi kalau dia di kelas memang harus kalau nggak di ayo Angelo, dia nggak kerjain, jadi cuma di nomor satu ya satu itu aja. Kemarin ketika ada pengalaman siapa ya yang tidak dijawab, mungkin karena belum ditepuk-tepuk. Nomor 2 Angelo, ayo nomor 3. Jadi Angelo itu harus selalu diingatkan ya. Jadi anak ini punya satu kesulitan dia bicaranya ya. Jadi untuk bicara itu ada langkah. Oke. Nah, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan itu disebut sebagai among. Jadi 5 posisi saja namanya posisi among ya. Kita kalau bisa jadi manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, jadi hari ini yang saya garis bawahi ada di sini oleh Bu ya. Jadi di bagian yang saya terakhir ini. Nah, ini yang boleh saya tanyakan di Bapak Ibu ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Coba Bapak Ibu dari semuanya harus tampil menjawab gitu. Mau dari Pak Maulid dulu boleh. Nanti boleh pilih, jadi harus ambil nomor 1, 2, 3, 4. Pak Maulid mau ambil nomor 1? Nomor 1. Iya, nomor 1 itu paradigma yang tentang keyakinan tadi. Oh iya, tentang keyakinan. Suatu apa namanya ya, sesuatu hal yang baru bahwa keyakinan itu adalah kesadaran atau memiliki rasa kelas itu bagaimana. Iya, jadi disepakati di kelas ya, yaitu paradigma baru yang ditemukan oleh Pak Maulid. Kita tepuk tangan dulu Ibu. Ya, siapa lagi mau ambil nomor 1? Saya. Oh iya, Mujian. Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah? Mungkin benar kata posisi tadi ya. Kita memang sudah melakukan, tapi mungkin ada tahap-tahap yang mungkin Terlewatkan. ya terlewatkan atau mungkin ya lompat-lompat gitu ya. Tapi intinya ya mungkin hampir sama lah ya. Dan kita sudah pernah melakukannya. Ya,
bahwa anak-anak kita itu motivasinya masih ekstrinsik, ya, takut, aturan gitu ya, kaitannya dengan aturan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa dibangun supaya mereka bisa memiliki motivasi yang ada dalam diri mereka, dari anak sendiri. Oke, motivasinya lebih pada motivasi yang intrinsik supaya disiplinnya lebih disiplin yang positif. Oke, tepuk tangan Ibu Kurnia. Oke, ada lagi nomor 2? Ada? Tidak ada? Kita lanjut ya, nomor 3. Oke, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan? Yang telah saya lakukan dulu ya. Nanti kan di pertanyaan berikutnya saya akan menjadi. Sekarang ya, posisi Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Jadi selama sebelum mengikuti sesi ini kan saya mengatakan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira yang Bapak Ibu sudah lakukan ketika mengikuti saya ada di bagian posisi yang mana? Satu pengalaman ya Pak Kamot? Teman, ya contohnya. Jadi kalimat ajakan misalkan saya dong misalkan ya bahasanya lebih bahasa yang friendly ya dengan mereka ya, bahasa yang sehari-hari dengan mereka. Dari sisi sebelah sini ya. Ya. Itu tidak 100% seperti yang ada yang saya katakan tadi. Iya. Tapi ketika ada anak tidak mengerjakan tugas, kemudian itu paling tidak saya bertanya alasannya apa. Kemudian saya tidak menghukum, tapi saya mengatakan kembali ke komitmen kelas. Sepertinya kebanyakan kelas adalah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian saya minta untuk oke, saya tunggu. Tetapi dia yang menentukan kira-kira kapan, kamu menentukan waktunya. Kemudian setelah misalnya oke Pak, besok ada jam pelajaran Pak Zati, nanti besok Pak Zati tunggu di sana. Tapi jadi dia memutuskan untuk mengumpulkannya sendiri itu kapan, bukan karena saya memerintahkan harus hari ini, tidak, itu berarti seperti dihukum. Saya merasanya begitu. Mungkin tidak 100% sebagai awam, tapi saya memberi kesempatan dia memutuskan sendiri, membuat keputusan sendiri. Oke, berarti masih setengah. Ya, manajernya belum. Ya, manajernya belum 100% gitu ya, Pak Jati ya. Oke, ya. Oke, tepuk tangan Pak Kamal dan Pak Jati. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Saya akan menjadi Among seperti apa sih setelah mengikuti sesi ini? Ya, Pak Dimpos. Baik Bu Sil, setelah mengikuti sesi ini, lebih baiknya lebih ke ini ya, Among yang manajer. Ya, itu Pak tuntutannya Bu Sil ya. Bukan. Bukan, Pak. Dari sini ya, Pak. Oke, ya. Ya, makanya ya lebih kan yang terbaik dong. Ya, pasti lah. Karena apa? Ya karena memang ada ya stimulus yang baik juga ya sebagai guru, wali kelas kepada peserta didik untuk mengajak anak didik ketika anak didik tersebut mungkin secara aturan tidak mengikuti, kemudian mengajak anak untuk mengerjakan tugas dengan memberikan motivasi juga ya seperti yang Bu Sisil tampilkan sama Angelo tadi seperti itu. Iya, oke, Pak Anton? Ya baik, ini Bu Sisil. Selama mengikuti sesi ini tadi, saya sedikit kalau boleh refleksi tentang gaya ngajar saya ya. Kok mungkin perasaan saya itu selama ini seperti mengambil posisi di posisi yang justru membuat anak merasa bersalah. Misalnya terkait dengan pemberian tugas saja, saya seringkali bilang begini Bu Sisil, kalian itu bagaimana mengerjakan tugas seperti ini saja harus berkali-kali di kaki. Tapi dengan sesi ini saya jadi menyadari bahwa ternyata menjadi yang seperti itu tidak baik. Akhirnya dari pengetahuan hari ini saya berniat sangat termotivasi untuk memposisikan diri pada posisi manajerial tadi. Oke, ya tepuk tangan Pak Dimpos dan Pak Anton ya. Silakan siapa Budi mau menambahkan? Iya, benar Pak Budi. Ya, pada dasarnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Hanya kadang-kadang
kita sudah mengarah ke sana, hanya mungkin tanda kutip ya ada sedikit faktor yang menjadi penghambat. Oke, terima kasih Pak Budi. Indra saja. Mungkin yang nomor 2 tadi kali ya. Oke. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini itu apa ya, jadi muncul motivasi untuk gimana caranya biar ya tadi sih masalahnya sama seperti yang diungkapkan, motivasi intrinsik anak-anak di sini tuh cenderung nggak ada. Jadi gimana caranya kita bersemangat untuk menumbuhkan motivasi anak-anak itu untuk jadi disiplin dan apa ya, motivasinya datang dari dirinya sendiri. Karena percuma sih P3KS ditulis dengan sangat detail nari-nari, tapi kalau nggak ada niat dari dalam diri buat apa? Iya, oke ya. Tepuk tangan untuk Bu Indira dan Pak Budi. Oke. Ini kan dalam sesi ini kan berarti kita amung ya? Iya. Ya, bukan fasilitator lagi ya? Atau ini beda? Kalau Amung dalam fasilitator? beda konsep Pak Dimas. Fasilitator itu memfasilitasi pembelajaran di kelas. Sistem AMOK itu posisi kontrol guru terhadap permasalahan siswa di kelas. Ya, kalau kita dalam kantor fasilitator, kita tuh kita tidak anaknya kita dikte, tapi anaknya ayo kita ngapain hari ini berapa dan sebagainya. Jadi penempatan istilahnya saja Pak Dimas. Oh ya, oke. Jadi hari ini kita sepakat ya Pak Ibu ya bahwa budaya positif, disiplin positif itu sangat berpengaruh di sekolah ya. Dan ini membutuhkan kerjasama kita bersama. Mungkin seperti kata Bu Indira ya, anak-anak tidak punya motivasi intrinsik, dan itu mungkin tugas kita untuk bagaimana kita menggali motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Jadi kita berjalan bersama ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah mengikuti diseminasi untuk modul kali ini. Ya, jadi ini kita bergerak bersama untuk sekolah ini di mana budaya disiplin ini bisa maju dan berkembang dengan baik. Ya, atas kehadirannya Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir. Ya, kemudian nanti boleh mengambil untuk yang ada di sana. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, kita tutup dengan salam kita ya. Salam utara kita. Satu satu semangat hari raya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Terima kasih Bapak-bapak. Interaktif. Lolos. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita sambutkan dulu dengan salam kita. Salam utara kita. Satu semangat hari raya. Oke, hari ini terima kasih banyak kelas 8 Compassion. Kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Kalau di buku P3KS namanya apa? Buku biru P3KS berisi tentang pedoman. ya, tentang peraturan sekolah. Ya. Ya, bedanya apa peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu ada hukumannya, ada konsekuensinya. Kalau keyakinan diyakini di sana supaya baik adanya. Jelas ya. Jadi kita mau membuat keyakinan kelas kita supaya kelas 8 Compassion itu berlangsung dengan pembelajaran berlangsung dengan baik. Bisa ya? Oke, semuanya pakai pulpennya. Oke, yuk. Kita siapa? Juan bantu, ya. Oke, yuk, Gavin bantu. Semuanya menulis kan? Oke, semuanya menuliskan, ya. Menuliskan minimal 2 keyakinan kelas. Misalnya, ya. Sekarang saya terangkan dulu
Misalnya, ya, supaya kita bisa belajar dengan baik, maka kita harus datang. Ya, seperti itu. Ya, tidak harus sama dengan gurunya ya. Itu setelah tulis ditempel di sini ya. Ya, tulisnya minimal 2. Ya, misalnya supaya kita supaya di kelas ini tidak ada tawuran maka maka kita harus apa? Saling apa? Ayo. Hitung jam. Tulis saja 2 minimal 2. Ya, ayo tulis jauh-jauh tekan di sana. Jauh-jauh kita tempel. Yuk, kaki kita tempel. Tempel di sini. Ayo. Yuk, yang udah yuk. Nanti kita bicarakan. Boleh siap ya? Nah, udah. Lihat ya. Oke. Datang tepat waktu ya. Jangan lupa. Gak usah jontek-jontekan ayo. Yang cuma bisa 1 ya udah 1 aja. Gak usah banyak-banyak. Ya, ya. Udah kan baru posisi untuk di sini tulis apa aja yang ada di posisinya. Ya, dulu saya. Kita lihat Zeva nulis apa. Gak usah tulis nama. Ya, let's go. Ya. Ayo, kita mau bahas meeting dulu ya, let's go. Nanti ketinggalan dengan buat meetingnya. Ambil. Ya, apapun itu nanti kita akan sepakati bersama. Oke, ya. Ayo, Bre. Ya. Ayo duduk. Kamu masih lama. Oke. Ya, kalau Mama Jimmy sini. Yuk, bantu menulis. Ya. Sekarang kita akan mulai menuliskan. Ya, apa aja. Ya, tulis di sini. Oke, kita akan lihat gambarnya. Isi. Di situ tulis dulu. Ambil gambar, ya saling mengasihi. Kita dulu belum. Yang pertama itu ya, tugas tepat waktu. Kalau Aubrey selesai mah Aubrey aja Bu yang nulis. Ya, oke. Ya, kita dulu ya. Kita baca bersama dulu. Datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Dan Vina sudah didokumentasikan. Sudah. Ya. Menghormati dulu. Yang ada di sini dulu. Dan mati guru, bertanggung jawab terhadap nilai, saling menegur itu apa? Saling menegur, jujur, Saling menegurnya jadi Bu. ya jadi. Lalu ya ikat bersama. Ya ada yang belum masuk saling mengasihi belum? Jangan lupa piket ya. Oke, berarti ada 7 ya, ada 6. Ya, ada JMS itu. Ya, sekarang kita akan bicara tentang nilai kebajikan ya. Kira-kira kalau mengumpulkan tugas apapun nilai-nilainya apa? Bisa seringnya. Kompetens. Bukan ya? Mengumpulkan tugas apapun daripada Conviction.
Conviction. Yes, disiplin. Iya, disiplin. Datang tepat waktu apa? Nilainya? Disiplin. Iya, disiplin. Ya, menghormati guru nilainya? Saling Hormati. ya, saling menghargai. Saling Hormati. ya, saling menghargai. Bertanggung jawab terhadap nilai? Apa? Bertanggung jawab terhadap nilai? Apa? Kalau kamu bertanggung jawab terhadap nilai berarti saya nilai? Nilai kan udah terfungsi nilai? Kompeten. Iya, bertanggung jawab. Saling menegur, jujur dan saling mengasihi nilai apa? Compassion. Iya, compassion. Ya. Dengan rasa pikir bersama. Pikir bersama apa? Community. Ya, community. Ya. Community. Ya. Apakah ada yang mau menambahkan atau mengurangi dari nilai-nilai keyakinan kita? Ada nggak? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, bisa kita sepakati bersama ya. Ya, ya bisa ya. Oke ya. Terima kasih pendapat kompresi dari ini kita sudah menghasilkan untuk keyakinan kelas kita. Semuanya setuju? Ya, oke.